Shalom teman-teman, jumpa lagi di program pemuritan bulan ini. Kali ini ya Miss Sinta tidak sendirian, tapi Miss Sinta ditemani oleh Kak Rahel dan juga Kak Bilal. Oke, mungkin Kak Bilal dan Kak Rahel bisa perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalin, aku Bilal Wadika Saputra. Sekarang sedang kuliah di UNES, ambil jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Halo teman-teman semua, aku Rahel. Aku sekarang kuliah di UNDIP dengan mengambil jurusan Perikanan Aquaculture. Oke, nah teman-teman, bulan hari ini kita mau belajar sama-sama tentang bagaimana kisah Daud dan Betseba. Kira-kira teman-teman udah tahu belum ya bagaimana kisah Daud dan Betseba? Nah, yuk kita sama-sama belajar bagaimana kisah Daud dan Betseba. Oke teman-teman, jadi Daud ini adalah seorang raja. Dia sangat diberkati oleh Tuhan. Namun suatu saat dia melakukan kesalahan, yaitu yang seharusnya dia pergi berperang, tapi dia malah bersantai di istana, sebuah istana. Dan ternyata Daud ini melihat seorang wanita cantik dengan bernama Betsheba. Nah, Betsheba ini ternyata sudah punya suami bernama Uria. Nah, kemudian Awalnya Daud ini hanya melihat Betseba biasa saja gitu ya. Tapi semakin lama melihat Betseba ini muncul ketertarikan gitu. Nah, dari situ Daud mulai tertarik sama Betseba dan akhirnya melakukan suatu tindakan yang salah, teman-teman. Nah, jadi Daud menjalin suatu hubungan sama Betseba yang akhirnya mengakibatkan Betseba hamil gitu. Nah, dari situ Daud merasa panik dan mencoba untuk menutupi kesalahannya gitu. Nah, Daud berusaha menutupi kesalahannya itu dengan cara membuat skenario gitu, seolah-olah anak yang dikandung Betseba ini adalah anak dari Urim dengan memanggil Uria untuk pulang dari peperangan gitu. Tapi karena Uria adalah pribadi yang taat, dia lebih memilih untuk bertarung bersama teman-temannya ketimbang mengikuti perintah dari Daud. Lalu merasa rencananya gagal, akhirnya Daud merencanakan sesuatu yang lebih parah gitu, teman-teman. Jadi Daud memerintahkan Uria untuk perang di garis depannya, akhirnya mengakibatkan Uria tewas gitu. Nah, dari sini awalnya Daud mengira kalau permasalahan yang dialami bersama Betseba ini sudah selesai gitu. Tapi ternyata ada satu hal yang Daud lupa, paling penting. Nah, kira-kira apa itu, Miss Sinta? Nah, Tuhan itu melihat segalanya ya. Tuhan dari awal itu sudah mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud karena Daud itu melakukan sebuah kesalahan ya. Nah, tapi saat ditegur Daud dia membela dirinya. Dia merasa apa yang dia lakukan, apa yang keputusan yang dia ambil itu benar. Nah, akhirnya ya Daud mengakui dosanya dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi ya Tuhan tetap mengampuni Daud ya, tetapi dosa tetap membawa akibat dalam kehidupan dan keluarganya. Nah, dari kisah Daud dan Betseba ya, ada pesan penting ya yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama itu jatuhnya dosa sering dimulai dari hal kecil. Nah, maksudnya apa sih? Coba mungkin Kak Rahel bisa dijelaskan. Jadi jatuhnya dosa itu dimulai dari hal kecil karena kita mungkin dari pikiran dulu ya, kayak semisal kita lihat barang teman kayak bagus ya gitu. Terus dari pikiran mungkin timbul pikiran-pikiran yang lain kayak aku pengen punya barang itu, kemudian melakukan sebuah tindakan seperti mengambilnya. Itu juga ya dosa tapi dari hal kecil. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Jadi dosa
jatuh sering dimulai dari hal yang kecil ya. Selain mungkin kita punya niatan ingin mengambil ya, mungkin berbohong itu juga sesuatu hal kecil yang sering tanpa kita sadari kita sudah melakukan dosa. Nah, kemudian pesan penting yang kedua yaitu waktu kosong bisa jadi waktu yang berbahaya. Maksudnya bagaimana sih ini? Ya, jadi poin kedua itu ada waktu kosong bisa jadi waktu yang berbahaya. Jadi itu kayak kalau kita terlalu lama melamun atau mungkin keseringan melamun gitu, bisa muncul pikiran-pikiran yang membuat kita tuh jadi nggak produktif gitu misalnya. Mungkin jadi kayak pemalas, terus daripada mengerjakan tugas kita lebih memilih buat bermain game kayak gitu. Nah, supaya waktu kosong itu tidak menjadi berbahaya buat kita, sebaiknya apa yang kita lakukan? Nah, di sini mungkin kita bisa melakukan hal-hal positif gitu ya, mungkin kayak mengisi hobi gitu. Kalau saya pribadi ada hobi baru gitu, melukis. Nah, saya biasanya mengisi waktu-waktu kosong itu dengan melukis gitu. Atau mungkin teman-teman juga bisa melakukan hal-hal yang lain gitu yang setidaknya membuat teman-teman itu nggak melamun gitu, nggak membiarkan waktu kosong begitu saja. Oke, nah itu ya teman-teman. Kemudian pesan penting yang ketiga ya, menutupi dosa hanya membuat masalah menjadi lebih besar. Maksudnya bagaimana ini Kak Rahel? Mungkin ketika kita melakukan kesalahan, apabila sudah ketahuan mungkin ya, kita harus segera mengakui, segera minta maaf kepada orang lain mungkin yang karena kita melakukan kesalahan. Karena satu kebohongan apabila ditutupi oleh kebohongan-kebohongan lain, maka masalahnya tidak akan selesai tapi makin bertambah besar. Oke. Nah, kemudian yang keempat ya, Tuhan tidak mencari orang sempurna, tetapi hati yang mau bertobat. Maksudnya bagaimana ini? Ya, jadi di sini karena kita juga memang manusia gitu ya, kita memiliki dosa dan Tuhan tahu gitu. Cuman Tuhan nggak mencari seberapa sucinya kita teman-teman, tapi ketika kita mau bertobat sama Tuhan, Tuhan pasti akan membuka tangan, Tuhan pasti akan menerima gitu. Jadi percuma kalau misal teman-teman rajin ke gereja, terus rajin pelayanan, tapi teman-teman lupa akan pertobatan, teman-teman lupa akan hadirat Tuhan di hidup teman-teman. Jadi ibarat kayak nggak ada isinya gitu teman-teman. Oke, nah yang terakhir nih ya, pesan penting buat teman-teman semuanya, yaitu Tuhan mengampuni, tetapi dosa tetap punya konsekuensinya. Ya, betul ya Kak Rahel ya? Iya. Mungkin ketika kita melakukan kesalahan dan kita meminta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan tetap bakal mengampuni kita kok. Tapi ya atas kesalahan kita yang kita lakukan, kita harus tetap menerima konsekuensi seperti dimarahin atau harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Nah, teman-teman, belajar dari kisah Daud dan Betseba ya, Tuhan sanggup mengampuni dan memulihkan. Tetapi ya, Tuhan juga ingin kita untuk hidup bijak dalam memilih. Lebih baik kita menolak godaan di awal daripada kita menyesal di akhir ya. Nah, demikian pemurikan kita pada bulan hari ini. Semoga apa yang kami bertiga sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan kembali lagi di program pemuritan di bulan selanjutnya. Terima kasih Kak Rahel, terima kasih Kak Bila. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.